Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Slide. Guys, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan internal link dan external link. Lalu apa perbedaan antara internal link dengan external link, gitu ya. Di sini saya sudah siapkan satu slide kosong, guys. Saya belum buat apa-apa karena memang saya ingin menunjukkan gimana sih memasukkan internal link dan external link. Oke guys, untuk, demo penjelasan kita kali ini saya akan coba buat beberapa slide tapi sederhana guys, saya tidak buat slide sebenarnya. Ini saya anggap, ini adalah bagian judul gitu ya, bagian judul lah gitu ya, judul. Oke, judul. Kemudian saya buat slide kedua, slide baru ini namanya, halaman 1 gitu ya. Kemudian ini slide baru lagi saya namakan ini halaman 2 gitu, halaman 2. Dan satu lagi saya buat slide baru halaman 3. Oke, slide baru lagi halaman 3 gitu ya guys, halaman 3. Dan yang terakhir adalah satu lagi, saya bilang buatnya pakai ini, saya bilang ini penutup penutup gitu ya, penutup. Oke guys, nah sudah guys, artinya di slide ini saya sudah punya 5 slide, halaman 1 sampai dengan slide kelima. Oke, nah lalu apa yang dimaksud dengan internal link? Jadi kalau teman-teman bicara internal link pada slide, itu artinya teman-teman merujuk antar slide di slide yang sama gitu ya. Kalau teman-teman jalankan begini kan teman-teman nggak bisa merujuk pada slide tertentu kecuali teman-teman lakukan di sini. Kalau teman-teman ingin merujuk ke slide penutup ya teman-teman klik penutup. Lalu teman-teman ingin bagian judul, teman-teman bagian judul. Teman-teman ke slide 3, teman-teman klik slide 3 gitu ya. Selebihnya navigasinya teman-teman kan bisa lakukan dengan next atau enter atau panah lah gitu ya. Oke. Nah, membuat internal link itu teman-teman bisa menambahkan navigasi sendiri gitu ya. Jadi internal link itu misalnya dari sini teman-teman ingin bilang berpindah ke halaman terakhir gitu ya. Teman-teman misalnya tambahkanlah di sini satu tombol atau satu teks terserah saja. Teman-teman bisa tambahkan apa gitu ya. Misalnya di sini saya tambahkan di sini ada ini guys. Misalnya teman-teman kasih selesai gitu ya, selesai gitu. Oke, nah teman-teman kasih tombol selesai. Lalu tombol ini kalau teman-teman jalankan ini kan belum bisa berfungsi guys, belum bisa berfungsi ya. Oke, tombol ini kalau teman-teman jalan belum bisa berfungsi kalau tadi berpindah karena next lah gitu. Oke, nah kemudian tombol ini akan saya buatkan ketika tombol ini diklik teman-teman, dia akan merujuk ke slide tertentu. Nah itu berarti saya lakukan dengan begini, saya klik tombolnya. Oke, lalu ini ada tombol internal link gitu ya, memberikan link. Kalau ini nggak muncul teman-teman bisa klik yang titik 3 horizontal ini, nanti akan muncul tombolnya. Oke, kalau di sini kebetulan saya muncul. Nah saya masukkan ini sudah. Nah, di tahapan ini teman-teman bisa lihat di sini ada slide presentasi ini gitu kan, slide presentasi ini. Oke. Nah, kalau slide presentasi ini berarti teman-teman klik, maka di sini muncul semua slide presentasi teman-teman. Nah, ada mulai slide berikutnya. Nah, kalau teman-teman berada di slide ke-1, teman-teman cuma ada slide berikutnya dan slide terakhir, gitu ya. Nah, saya coba pilih slide terakhir. Oke. Sudah, lalu saya selesai. Nah, kemudian di sini jadilah slide terakhir teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman tidak ingin memakai nama ini, teman-teman bisa di sini kan sudah diklik ya. Teman-teman klik kembali, teman-teman klik di sini ada edit. Nah, edit. Nah, judulnya bisa teman-teman rubah. Misalnya selesai. Nah, jadi kalaupun mau mengikuti apa yang ada, bisa teman-teman mau rubah nggak masalah. Nah, sudah selesai. Maaf, ini saya klik lagi. Saya bilang di sini selesai gitu ya, selesai lalu saya terapkan. Sudah guys, di sini berarti
teman-teman sudah berhasil membuat sebuah tombol internal link. Ini saya buat ya, ini selesai guys gitu. Sudah. Nah, ini kalau teman-teman jalankan, berarti ketika teman-teman klik ini, maka dia langsung beralih ke slide terakhir. Karena pilihan saya kan tadi slide terakhir ya. Oke, nah ini internal link lah guys. Nah, internal link ini bisa teman-teman letakkan di mana aja gitu ya, penjelasan internal link ini. Jadi kalau saya mau menambah misalnya nih dari slide 1, ketika teman-teman tambah slide 1 gini, teman-teman klik ini, teman-teman ada pilihan slide. Nah, di sini cuma ada slide berikutnya sama slide terakhir. Tidak ada slide sebelumnya atau slide sebelumnya, slide awal nggak ada karena memang teman-teman berada di slide awal. Nah, tetapi ketika teman-teman berada di slide terakhir gitu ya. Di sini teman-teman bicara slide terakhir. Saya tambah masukkan lagi satu gambar guys gitu ya. Misalnya saya bilang simbolnya lingkaran lah gitu ya. Lingkaran, lalu di sini saya tambahkan satu simbol. Misalnya, dah. Nah, lalu saya ini hubungkan dengan slide terakhir. Saya klik ini, saya buat slide presentasi ini. Kemudian saya bilang ada slide pertama guys gitu. Jadi slide terakhir sudah tidak ada lagi, adanya slide pertama. Kenapa? Karena memang teman-teman berada di slide terakhir. Nah, jadi nggak bisa merujuk ke slide terakhir. Nah, kemudian yang muncul slide sebelumnya gitu. Kalau di slide terakhir, teman-teman akan ada pilihan slide sebelumnya dan slide pertama. Kalau teman-teman berada di slide pertama, yang muncul adalah slide berikutnya dan slide terakhir gitu. Nah, inilah kecanggihan sistem ini bisa memberikan pilihan-pilihan yang memang sesuai. Saya bilang slide pertama gitu ya guys. Lalu saya bilang terapkan. Sudah? Kalau sudah guys, ini artinya pun sudah berjalan guys internal linknya gitu ya. Saya coba lihat, saya coba jalankan dari slide pertama ya. Saya coba jalankan. Nah, teman-teman lihat kalau saya bilang selesai, dia akan berpindah ke slide terakhir. So, kalau saya klik, dia akan berpindah ke slide pertama. Gitu. Nah, ini membuat internal link sebagai halaman menu atau tombol navigasi. Gitu ya, guys. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau ini saya letakkan di halaman tengah, guys? Misalnya di halaman 3 lah ya. Nah, di halaman 3 kita coba lihat dulu, guys. Ketika teman-teman sisipkan di halaman 3 itu, misalnya saya buat tombol panah ya. Saya bilang panah kanan, berarti kan dari halaman 3 saya ingin dia lanjut ke halaman berikutnya gitu ya. Nah, lalu saya buat panah lagi di sini, panah kiri. Saya bilang di sini kembali ke halaman sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak berada pada halaman pertama dan halaman terakhir, ketika teman-teman ingin mengaktifkan internal link, external link, teman-teman klik misalnya salah satu objek, lalu pilih ini, teman-teman klik slide dalam presentasi ini, maka muncul guys slide berikutnya, slide sebelumnya, slide pertama, slide terakhir. Banyak guys. Plus sama rujukan ke slide-slide tertentu gitu. Jadi teman-teman dari sini bisa teman-teman pilih misalnya ke slide tertentu lah. Misalnya dari ini kan teman-teman berada di slide ketiga, teman-teman ingin berpindah ke slide terakhir ya, teman-teman tinggal bilang slide penutup gitu ya. Nah, terakhir itu kan slide penutup atau sama saya dengan slide terakhir itu samalah gitu ya. Tetapi bedanya apa dengan teman-teman pilih slide penutup dengan slide terakhir gitu. Oke. Kalau misalnya di sini teman-teman pilih slide terakhir, ya maka dia akan langsung diarahkan ke slide terakhir apapun judul slide terakhir itu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini saya bilang saya akan hubungkan dengan slide pertama gitu ya. Slide pertama. Oke. Nah, dia akan dihubungkan ke slide pertama apapun judul slide pertama itu. Gitu guys. Jadi slide terakhir kebetulan namanya adalah penutup. Karena di sini saya bilang pindah ke slide terakhir ya. Di halaman 3 ini saya bilang pindahnya ke slide terakhir guys. Pindahnya ke slide terakhir gitu ya. Maka dia akan berpindah ke slide terakhir. Oke, saya coba jalankan lagi ya guys. Saya jalankan sampai ketemu halaman 3 lah. Ini tadi halaman 3 ya. Nah, saya bilang di sini ke slide terakhir guys, maka dia langsung ke slide terakhir. Oke. Nah, kemudian ini saya bilang slide pertama, maka dia langsung ke slide pertama gitu. Oke.
Nah, lalu apa bedanya dengan saya menyebutkan slide terakhir dengan slide pertama dengan saya bilang slide penutup? Beda guys, gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, kita coba revisi ya. Nah, ini kan pindahannya slide terakhir. Oke, berarti rujukannya ke slide ini. Kalau slide penutup ini saya pindah ke slide keempat, maka ketika 3 saya klik slide terakhir, maka dia akan tetap ke slide terakhir guys. Kita coba lihat ya slide ketiga, dia akan tetap berpindah ke slide terakhir. Nah gitu guys, dia akan tetap berpindah ke slide terakhir. Kenapa? Karena memang halaman 3 ini udah menjadi slide terakhir gitu. Halaman 3 sudah menjadi slide terakhir. Oke guys, nah kita pindahkan lagi nih. Berarti slide terakhir sekarang penutup ya. Saya jalankan lagi nih guys halaman 3. Saya klik ini, maka dia akan tetap penutup gitu. Jadi bedanya ya memang benar-benar mengarahkan ke slide terakhir dimanapun posisi slide terakhir itu. Nah beda kalau misalnya slide terakhir ini adalah penutup nih guys. Lalu di sini saya bilang maksudnya sih mau slide terakhir gitu ya. Maksudnya mau slide terakhir, tetapi saya tidak memilih maksudnya slide terakhir, tapi saya tidak memilih pilihan slide terakhir, tapi saya pilih penutup karena memang dia berada di terakhir. Oke, saya terapkan nih guys. Nah di halaman 3 ya, saya jalankan. Dia memang benar ke halaman slide terakhir. Nah itu penutup. Tetapi apa yang terjadi ketika halaman ini saya pindah ke halaman berikutnya guys? Nah penutup ini gitu ya. Nah berarti dia tidak menjadi halaman slide terakhir. Halaman slide terakhir kan sekarang halaman 3 ya. Oke, tulisannya halaman 3. Saya pindah ke sini, saya coba jalankan guys. Saya pilih ke halaman slide terakhir. Nah dia penutup memang sih, tetapi kalau teman-teman lihat penutup ini sebenarnya bukan di slide terakhir gitu guys. Betul ya. Nah itu bedanya memberikan internal link dengan halaman internal link untuk merujuk halaman tertentu. Nah teman-teman bisa explore lebih lanjut guys untuk memberikan apa ya. Di slide ketiga ini saya tambah lagi nih guys. Ini slide pertama. Jadi saya bilang saya buat satu tombol yang menu lah dengan tulisan misalnya halaman tertentu gitu ya. Misalnya bagian bagian apa ya? Saya buat satu halaman tertentu di sini. Saya bilang di sini kata pengantar gitu ya. Oke guys, saya buat satu teks di sini ada kata pengantar misalnya. Oke. Satu teks kata pengantar. Lalu kata-kata ini ingin saya rujuk guys. Anggaplah di sini saya buat satu slide baru dengan nama kata pengantar gitu ya, kata pengantar. Nah teman-teman, ketika teman-teman berada di sini nih, teks ini ingin teman-teman arahkan ke kata pengantar, teman-teman bisa blok. Oke, lalu link, lalu slide presentasi ini. Sudah guys, pilih slide presentasi ini, maka teman-teman akan diarahkan ke bagian salah satu judul slide nih, kata pengantar. Sudah guys, terapkan. Nah ini bisa dengan menu. Nah ini namanya memberikan internal link. Kalau ini saya jalankan guys, saya klik kata pengantar, maka dia berpindah. Nah sehingga ilmu internal link ini teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat navigasi halaman pada slide gitu ya. Nah lalu ada yang namanya external link guys. External link itu contoh lah di sini saya buat satu misalnya video tutorial lanjutan, video tutorial lanjutan gitu ya. Anggaplah begini guys. Jadi saya bilang ini video tutorial lanjutan, tetapi saya tidak untuk navigasi halaman, tetapi ini untuk memberikan external link gitu ya. External link itu artinya dia akan membuka alamat URL tertentu gitu ya. Saya coba bukalah satu misalnya di sini. Oh, nggak usah, saya langsung saja. Saya bilang di sini guys, di sini saya bisa buka misalnya YouTube. Saya buka video tertentu lah ya, Jin dan Jun channel ya, Jin dan Jun channel. Oke. Nah, misal ini ingin saya dapatkan guys, oke. Ini saya dapatkan, ini saya ingin dapatkan linknya. Nah, ini kan kalau saya setel video ini guys, kalau saya setel video ini, nah ini kan ada linknya guys. Nah, saya ambil bagaikan, lalu saya salin guys. Saya salin ya, saya salin. Nah, ini saya kemudian saya stop ya, saya buka di sini guys. Nah, lalu saya masukkan di sini, saya blok. Lalu saya sisipkan ini,
saya masukkan alamat tadi. Teman-teman nggak perlu pilih slide dalam presentasi ini. Teman-teman langsung aja masukkan alamatnya yang sudah saya copy tadi. Nah ini youtube.bla. Saya klik guys. Nah ini namanya external link gitu ya. Ini namanya external link. Kita coba jalankan guys. Khusus slide 3 ini saya jalankan. Kalau saya klik external link, video tutorial lanjutan. Nah saya klik. Nah dia akan buka tab baru untuk menyetel video ini atau membuka web ini. Gitu guys. Nah itu adalah internal link dan external link. Oke. Sama Jin dan Jun Channel. Nah sudah saya tutup guys ya. Nah ini namanya external link gitu. Nah external link ini bisa teman-teman rujuk ke web, ke alamat YouTube atau alamat apapun lah yang alamatnya URL guys. Oke. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Demikian penjelasan sederhana. Semoga bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.